gimana ya? Coba lu lihat deh bro gitu ya. Lu lihat, lu seksama gitu, alright. MotoGP World Champion Valentino Rossi has had another test drive with the Ferrari Formula One team. Nggak banyak pembalap di dunia yang mampu balapan di ajang 2 roda dan 4 roda. Namun jika kita ngomongin pembalap yang paling sukses dalam hal itu, pembalap itu ialah John Surtees, yang mampu menjadi juara dunia di 2 kategori tersebut. Emang sulit sih ya kalau mau ada pembalap yang lintas jurus dari kategori balapan roda 2 ke balapan roda 4. Yang berbeda lah ya, tapi ada satu pembalap yang sangat famous nih ya, hampir melakukan hal tersebut di abad ke-21 ini. Yep, betul. Pembalap itu tidak lain dari sang legenda dan ikon MotoGP, yaitu Valentino Rossi. Dan video What If hari ini ialah bagaimana jika Valentino Rossi benar-benar pindah dari MotoGP ke F1 di 2007. Seperti yang gue bilang tadi, jarang lah kita lihat pembalap roda 2 untuk meluncur ke balapan roda 4, apalagi F1. Paling hanya untuk event-event spesial aja. Tapi Valentino Rossi, seperti yang kita tahu, sekarang balapan di ajang balapan roda 4 yaitu GT Championship ya. Tapi itu bukan pertama kali juga dia balapan menggunakan kendaraan roda 4. Valentino Rossi pernah mengetes beberapa mobil balap roda 4, salah satunya ialah mobil Ferrari F1 pada tahun 2006. Bagaimana hasilnya bang? Sempat kesulitan di awal dan wajar lah ya, orang dia baru pertama kali naik mobil F1 ya kan. Tapi lap time itu sangat memuaskan seiring berjalannya waktu. Lap time itu hanya beda dikit aja dari sesama ikon tapi beda ajang ya, yaitu Michael Schumacher. Emang layak dijuluki ikon lah ya Engkong Vale ini. Dan hal ini membuatnya nyaris untuk pindah dari MotoGP ke F1 pada tahun 2007. Bayangin aja kalau beneran terjadi ya kan. Mungkin MotoGP be like, No! Untungnya bagi MotoGP tidak beneran terjadi karena di saat itu Vale bisa dibilang udah merupakan bintang MotoGP karena udah memenangkan juara berapa kali. Tapi bagaimana jika dia beneran pindah dari MotoGP ke F1 di 2007? Menarik nih, dan sekarang kita akan coba wujudkan itu. Setelah kalah dalam perebutan gelar juara pada musim 2006 dengan cukup menyesakkan ya, Vale tentunya ingin mencoba tantangan baru. Nyari tantangannya bukan pindah tim lagi sekarang, pindah jurusan gak tuh? Edun. Ditambah Michael Schumacher pensiun saat itu, dan di sini peluang dia untuk ke F1 plus Ferrari terbuka lebar. Tapi menurut gua, dia nggak akan langsung ke Ferrari. Lah, kenapa orang udah tes mobilnya, udah buat hype juga ke F1, masa nggak ke Ferrari? Gini guys, karena mau se-ikonik apapun seorang Valentino Rossi, untung langsung meletakkan dirinya di salah satu tim papan atas F1, di mana CV dia dalam balapan roda 4 tuh nggak se-wow di balapan roda 2 tuh, bahkan CV-nya belum ada bahkan ya. Agak riskan tentunya. Vale sendiri mengakui bahwa jika dia ingin membuka awal kisah dia di F1, bukan di Ferrari pastinya, karena dia masih ingin belajar banyak dan berproses terlebih dahulu. Nah, Ini gua suka nih orang kayak gini nih. Ini gua suka. karena dia sudah berhubungan dengan Ferrari, dia ingin bergabung dengan tim yang dekat atau bekerja sama dengan Ferrari lah. Tapi saat itu cuma 2 tim yang bekerja sama dengan Ferrari dalam segi pemasok mesin. Toro Rosso yang mana tim B Red Bull dan Spiker. Ya akhirnya dia harus pilih salah satu tim papan bawah, dan akhirnya dia memilih Spiker. Dia akan struggling tentunya di musim itu, dalam mobil lelet, dan dia perlu adaptasi juga sama lingkungan F1 beserta mobilnya. Mungkin di akhir musim, dia sudah mulai nyaman dan konsisten berada di persaingan papan bawah. Namun untuk meraih poin masih sulit, dan Spiker harus puas tanpa poin 2007. Ya, tim kayak Spiker ya susah mendapat poin saat itu, apalagi sistem poinnya masih top 8 dapat poin. Spiker pun juga akhirnya bangkrut, dan untuk musim 2008 dibeli oleh Vijay Malaya dan berubah jadi Force India. Good old Force India, tim papan tengah kesayangan kita pada masanya dulu. Masih bersama Adrian Sutil, musim ini Vale sudah mulai bisa mengalahkan Adrian cukup sering ya. Namun untuk meraih poin masih sulit. Tapi karena ini masih awalnya Force India, ya kita maklumi ya. Tapi Vale tentunya sudah mulai mencoba alternatif nih untuk pindah tim, karena dia merasa bahwa dia bisa lebih baik dari ini dan bisa menunjukkan hal lebih. Tapi kalau timnya tidak bisa membantu, ya salam ya kan. Nah, di sini dia sadar betapa sulitnya balapan F1 di mobil lelet. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi reserve dan test driver Ferrari untuk 2009, karena emang gak dapet timnya bagus ya.
Di sini mungkin banyak fans yang bakal bilang, ah lu sih pakai pindah ke F1 segala, mending di MotoGP aja dah lu jadi pembalap lebih sukses ya kan. Ya kalau mengingat betapa suksesnya Valentino Rossi setelah 2006 ya gue bisa bayangin sih komen-komen kayak gitu kalau hal ini kejadian beneran. Tapi seperti yang kita tahu, musim ini adalah musim di mana Felipe Massa mengalami kecelakaan horornya di Hungaria yang membuatnya harus absen sampai akhir musim. Horor banget sih karena kecelakaan itu bisa mengambil nyawanya saat itu. Tapi untungnya dia aman dan musim depannya udah bisa balapan lagi. Nah, disinilah Valentino Rossi akan mendapatkan kesempatannya untuk buktikan kemampuannya di mobil roda 4 Scuderia Ferrari. Walaupun mobil Ferrari musim itu rada meh karena regulasi baru, setidaknya mobil yang ini jauh lebih baik lah dari mobil dia di tahun-tahun sebelumnya. Tapi dua balapan pertama di Valencia dan di Belgia terdapat peningkatan pace, namun belum cukup juga untuk poin. Lagi-lagi dia harus adaptasi dan menghilangkan karatannya setelah setengah musim gak balapan full. Datanglah Italian Grand Prix, home race-nya dan Ferrari di Monza. Nah biasanya dia kan home race di Mugello ya kalau di MotoGP. Kali ini dia akan mencicipi Monza di baju merah. Feelingnya bakal dapet sih dan gak bisa bayangin gue sih. Di Monza ini dia terlihat sangat cepat. Cepat itu benar-benar kaliber pembalap top 10. Untuk pertama kali kita lihat dia benar-benar cepet banget. Di free practice dia terlihat nyaman dan mampu unggul dari Kimi dan dia mampu qualify di posisi tinggi. Dan di race pun banyak drama yang terjadi dan ini membuat dia leading balapan dan akhirnya dia memenangkan balapan pertamanya di F1. Di saat dia akhirnya meraih poin pertama di F1, sekaligus itu juga ternyata sebuah kemenangan. Di home race-nya berseragam merah untuk Ferrari. Kayak fairy tale mana lagi coba yang bisa ngetopin ini? Ya emang lah fairy tale lah bang, gak bakal mungkin ini terjadi di dunia nyata. Orang bahas what if ya gini lah. Yang impossible kita bikin possible. Lu so asik bang. Akhirnya musim 2009 dia mampu tutupi dengan baik dengan meraih beberapa poin dan podium. Musim menunjukkan talenta Valentino Rossi di roda 4 dan jika Ferrari mampu membangun mobil yang kencang 2010, mungkin aja dia bisa jadi dark horse di musim itu. Dan di 2010 dia dipertahankan oleh Ferrari dan bakal bertandem dengan salah satu bintang F1 yang cukup ikonik juga, Fernando Alonso. Dan bagaimana hasilnya bang? Gua serahkan ke kalian untuk berimajinasi soal itu. Bikin gue tensi deh, gue tampol. Oke lah, sekian video kali ini. Next bahas what if apa lagi nih? Marc Marquez bertandem dengan Max Verstappen kah? Ya apapun itu tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan tutup oleh That's it. Ta-da!